رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Tak terasa bulan Ramadan yang telah dijalani akan memasuki 10 hari kedua. Namun, tak banyak orang yang mengetahui jika 10 hari kedua di bulan Ramadan pun memiliki keutamaan. Kalian tahu gak sih keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan? Pada 10 hari kedua Ramadan merupakan hari di mana berlangsungnya fase pengampunan. Keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan pun terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang memiliki awal yang penuh dengan kerahmatan dan pada pertengahan penuh dengan pengampunan dan di akhir diberkahi pembebasan dari api neraka. Tidak hanya diberikan pengampunan, keutamaan lain dari fase 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan akan dikabulkan, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi terhindarnya dari kemaksiatan, diberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat bagi umatnya yang menjalankan segala perintahnya dengan penuh rasa keikhlasan. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 3 Maret tahun 2026.
Video pembelajaran. Dibayangkan kalau kita habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat nih, qiyamul lail, salam, sholat lagi, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Sama saja perintahnya. Kemudian imamnya bubar, sampai bubar, maksudnya sampai selesai sholat witirnya, maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat, sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam, gitu kan? Kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir. Kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah. Yang penting sudah selesai bubar sholatnya. Kalau kita mau sholat 23 cari masjid yang 23, gitu kan? Supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini. Video pembelajaran. Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah, jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan dan 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir.
Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah ada itu di Quran surah keempat ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia sholat 2 rakaat, itu pahala sholatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti, bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah, itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha, sekitar jam 9, jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu. Ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan 1 musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. 2 yang terakhir saya cepat. 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Targetnya khatam misalnya 1 kali. Berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek. Bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling nggak nyampe 5 menit Bu, Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak Bu. Yang penting ada anggaran, 30.000 nggak ada masalah. Setiap hari 1.000, tidak harus uang, makanan. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyari kurma ke Tanah Abang setiap hari 1. Terus minumnya 1 sedotan aja ganti-ganti. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini.
Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala, cari pahala. Yang terakhir saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api. Minggir Pak, ini tempat VIP saya. Bau busuk apa ini? Hei kek, ini tempat khusus orang kaya. Orang miskin seperti kamu salat di luar teras saja. Pergi sana. Badanmu bau, salat di dekatmu bisa membuat saya mual. Maafkan saya Pak Haji, saya akan pindah keluar salatnya. Ingat kakek, jika Anda mau tahu yang membangun masjid ini adalah saya sendiri. Saya adalah donatur masjid ini. Anda tidak layak salat di sini. Jemaah di sini tidak ada yang bisa membantah saya. Saya adalah penguasa di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu Akbar. Mohon perhatian sebentar. Alhamdulillah, siang ini kita kedatangan rezeki untuk masjid kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baru saja uang telah diterima oleh bendahara masjid 10 miliar rupiah dari seorang hamba Allah untuk pembangunan yang lebih luas untuk masjid kita. Alhamdulillah, akhirnya diumumin juga. Beliau meminta namanya dirahasiakan, tapi beliau ada di sini. Bapak musafir yang duduk di teras masjid. Kakek bau itu, maafkan dosa hambamu ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba terlalu sombong. Pantas engkau hinakan hamba di hadapan semua orang hari ini. Yang sudah menonton video ini, kakek minta tolong tap layar 10 kali. Semoga Allah melancarkan semua urusan kalian dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa like dan share. Tulis di kolom komentar. Masjidnya megah, masjidnya mewah, sepi jamaah. Kalau Bapak Ibu tindak ke Surabaya dari stasiun Gubeng, naik ojek 10.000, ada masjid namanya Masjid Pemuda Indonesia. Masjidnya hanya menampung 50 jamaah, buka 24 jam, pegawainya 23. Infak per bulannya paling sepi 1 miliar per bulan. Setiap hari ngasih makan 300 sampai 700 porsi. Dipimpin oleh Mas Ibra sama Mas Rama. Ini perjuangannya berat tapi. Jadi silakan kalau ke Surabaya namanya atau dibuka di IG namanya Masjid Pemuda Indonesia. Makanya untuk apa? Saya tanya, Mas, setiap hari masak untuk apa? Ngasih makan penjaga pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo bagian pasien kanker. Jadi pasien-pasien bagian kanker itu makanya disuplai dari Masjid Pemuda Indonesia. Kok infaknya banyak, Mas? Iya. Dari mana? Media. Terus yang infak dari mana? Dari Belgia, dari Eropa. Jadi tidak mengandalkan infak dari sekitar masjid, tapi dari berbagai negara, karena sudah pakai sosial media. Tidak perlu kita menunggu kaya untuk bisa memberi. Berilah kebaikan apapun kepada orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin terlihat sepele dan tidak seberapa, tapi yakinlah, kebaikan kecil itu tentu sangat berharga bagi yang membutuhkan. Zakat secara garis besar ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga sebagai zakatun nafsi atau zakatul badan. Jadi zakat yang fungsinya untuk membersihkan, mensucikan jiwa seseorang. Beda halnya dengan zakat mal yang fungsinya untuk mensucikan harta seseorang. Maka syarat dan rukunnya pun berbeda. Ada orang sedekah, Bu. Dia sedekah nih.
Ketika mau sedekah dia bilang sama DKM masjid, tolong nanti jangan disebut nama saya nggak mau ria. Hati-hati, itu juga bisa timbul ria tuh. Tolong nanti sebutnya hamba Allah, ya, jangan sebut nama saya. Ketika diumumin, alhamdulillah kita dapat sedekah sekian puluh juta, dari si A sekian, dari si B sekian, dari hamba Allah 20 juta. Semua menengok kanan kiri, hamba Allah siapa? Hamba Allah siapa? Gede banget ngasihnya. Ini yang hamba Allahnya, senyum dia nunduk. Dalam hatinya, hamba Allah itu saya, katanya. Semua masih nengok kanan kiri, temennya pun nengok kanan kiri, ditoel sama dia. Shh, hamba Allah itu saya. Tapi jangan bilang-bilang sama yang lain, katanya. Itu juga masih timbul atau terbesit ria. Oh, kalau ngutang izin gak sama suami? Terus kalau kita ngelunasin hutang, duit kita apa duit suami? Jahat apa enggak? Ada yang nggak izin sama suaminya, tapi pas ngelunasin hutangnya pakai duit suami. Nah, salah satu permasalahan dalam rumah tangga sekarang banyaknya kasus perceraian, perpisahan. Bukan hanya karena pinjaman online, jadi utangnya bukan cuma offline, tapi utang online. Pinjol lah, ada judol lah, kemudian lagi banyak media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana permasalahan yang hadir dalam rumah tangga kalau ada istri yang mengutang dan kemudian membuat kerusuhan dalam rumah tangga? Maka kita harus lihat sabab musababnya dulu. Kalau istri bikin salah, otomatis suaminya tahu dan pasti ada andil suaminya. Kayak tadi istrinya memalsukan kematian suaminya dan suaminya tahu. Maka di sini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Islam itu indah, yang harus dilakukan adalah suami istri itu harus dialog intensif. Kalau ibu punya kebutuhan, keperluan, sampein ke suami, "Bang, anak belum bayaran. Bang, listrik udah bunyi." Jangan sampai kita ngutang tapi tanpa redho dan izin suami. Maka ada dua case ataupun dua kasus. Kalau istri berhutang disebabkan karena kebutuhan primer, tersier ataupun sekunder, gara-gara anaknya mau makan, keluarganya butuh dinafkahi, listriknya harus dibayar, dan istri berhutang tanpa izin suami, dia nggak dosa dan suaminya wajib ikut andil melunasi hutang tersebut. Ini mudah-mudahan suami di sana mendengar semua yang istrinya lagi banyak utang, apalagi ngutangnya lagi belanja, beli ikan, sayuran dan lain sebagainya. Case yang kedua, pada kasus yang kedua, kalau istri punya hutang tapi bukan dalam ruang lingkup primer, tersier ataupun sekunder, bukan untuk makanan pokok, maka si istri berdosa, apalagi kalau dia memberatkan suaminya untuk membayar. Maka di sini suami nggak punya andil untuk melunasin utang istrinya. Ada istri yang pengen ikut-ikutan pakai barang branded, pakai pakaian mewah, pengen punya kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Suaminya dituntut dan suaminya nggak mampu, akhirnya ngutang sana sini. Yang begini berdosa. Ketika engkau pada saat ini ditakdirkan oleh Allah sendiri, maka bertahanlah dengan kesendirian itu, karena engkau sesungguhnya sedang menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau sudah jatuh cinta mendalam, itu menjadi penyakit bagimu. Kenapa? Karena engkau pada akhirnya tidak bisa lagi fokus untuk melakukan amal-amal soleh, tidak bisa lagi produktif. Engkau sudah tergila-gila dengannya. Maka yang harus dilakukan sekarang, teman-teman sekalian, nikmati proses kesendirian ini. Engkau adalah orang yang hebat, Masya Allah, Insya Allah. Allah katakan dalam surah An-Nur, yang baik-baik untuk yang baik-baik, Insya Allah. Mudah-mudahan ada buah manis dari kesabaran yang engkau lakukan pada saat ini. Jomblo fi sabilillah. Insya Allah. Teman-teman tahu apa arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita mengakui pada Allah, engkau pemilik segalanya ya Allah. Semuanya milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Orang tuaku milikmu, anak-anakku milikmu, suamiku milikmu, harta bendaku, rumahku, kesehatanku, badanku, semuanya milikmu ya Allah. Jadi kalau Allah katakan, hari ini aku ambil ya, kita tidak berhak untuk marah. Kenapa masih marah-marah sampai hari ini? Kalau ada takdir yang kau rasa tidak enak. Karena kau tidak memahami kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang kau selalu ucapkan itu. Tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar punyamu, tidak ada. Kau hanya dipinjamkan saja. Jadi kalau Allah ambil, kau tidak berhak untuk marah. Kalau apa yang diambil darimu kau marah, artinya kau tidak tahu diri, tidak bersyukur.
sudah dipinjamkan, harusnya berterima kasih, bukan bertanya, kenapa harus diambil? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa saya harus merasain ini semua? Kenapa ya Allah kau tinggalkan saya? Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Kita yang meninggalkan Allah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena keutamaan bulan Ramadan, setiap kebaikan dan bermacam-macam perbuatan baik pun diutamakan. Di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah. Wahai yang bakhil. Ya. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan adalah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya, paling Allah cintai, paling cepat balasannya adalah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 663. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 21168, Tirmidzi 807, dan dikatakan hadis ini sahih. Ketika anak saya mau berangkat kuliah ke Jepang, kan dia nelpon saya, Pak, gimana ya Pak, saya diterima di Jepang atau ya Bapak nggak tahu nak, kan kamu yang menjalankan, Bapak nggak ngerti kampus di Jepang, nggak ngerti tesnya, kamu juga nggak ngerti. Tapi aku bingung ini Pak, saya diterima atau enggak ya Pak. Ya sudah, minta doa sama Allah. Nah dilalahnya pada kesempatan itu saya didolimi orang. Oke. Nah saya dapat ilmu dari Buya Yahya ya. Kalau didolimi orang, kesempatan berdoa makbul. Apa? Mendoakan orang itu. Dimaafkan, kemudian didoakan. Tapi doanya yang itu sesuai kebutuhan kita. Lagi dizolimi, malah mendoakan, gitu ya, Pak? Tapi mendoakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, ya Allah, orang itu mendolimi aku maafkan dia ya Allah. Aku maafkan dia ya Allah. Dan kalau dia punya anak yang mau kuliah ke luar negeri, lancarkan ya Allah. Masya Allah. Kan anak saya lagi mau kuliah ke Jepang. Oh, supaya didoain balik tuh sama malaikat tuh. Malaikatnya kan amin pas lewat tuh. Besoknya anak saya bilang, Pak, ya Allah, diterima di Jepang, Pak. Dan kejadian gitu bukan hanya 1-2 kali. Jadi kalau Anda punya utang banyak, misalnya nih para penonton ya, sahabat sekalian, kemudian didolimi orang, direndahkan orang, doakan ya Allah, orang itu menyakiti saya, orang itu mendolimi saya, aku ampuni dia ya Allah. Masya Allah. Aku maafkan dia ya Allah. Dan kalau dia punya hutang, aku mohon ya Allah, lunaskan ya Allah. Masya Allah. Lunaskan. Insya Allah utang kita yang lunas. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Karena sebelumnya sudah diberitahu, yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut, ketika dipotong mereka menurut. Nah yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks nabok mulutnya. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Dia marah-marah, ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Dan pada tanggal 9 Januari kemarin saya diundang oleh Kes Bangpol. Di situ saya disarankan untuk meminta maaf kembali sekaligus menulis surat permohonan maaf secara tertulis. Akhirnya saya naik lagi ke rumah beliau pada tanggal 12 Januari meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya.
Tapi jawaban mereka, kami mau berembuk keluarga dulu, besok pagi saya kasih keputusannya. Tapi keputusan itu tidak ada sampai hari ini. Berinfak kepada sesama manusia, maka Allah akan berinfak kepada kita. Dan tidak pernah ada kisah di mana ketika orang berinfak dia jatuh miskin. Tidak mungkin, betul? Tidak mungkin. Orang yang semakin berinfak, Allah janji. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Di situ janji Allah bagi orang-orang yang gemar berinfak. Terlalu banyak teman-teman sekalian janji-janji Allah untuk orang-orang yang senantiasa berinfak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki.